adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Pasti semuanya dalam perlindungan Tuhan ya. Nah sekarang sebelum kita mulai sekolah minggu, sebelum kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya Tuhan, kiranya Tuhan kami ingin mulai sekolah minggu Tuhan, berkatilah sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Berkatilah kami Tuhan, agar kami bisa memuji-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Dan Yesus sertai kami Tuhan, lindungi kami Bapa. Kiranya Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Nah sekarang kita akan menyanyikan dua lagu pujian. Yang pertama itu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Dari awal lagi ya. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Yeay. Nah sekarang kita akan nyanyi lagu kedua, yang lagu Perjanjian Baru. Yeay. Semua nyanyi ya, dihafalin, oke? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yeay. Udah hafal kan semuanya Perjanjian Baru? Gampang ya lagunya ya. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ica. Silakan Kak Ica. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Hari Minggu kami bisa bertemu lagi dalam sekolah minggu online. Kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan tiba waktunya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang disampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami mau Tuhan menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan berjudul Pemimpin Hidupku. Wah, pemimpin hidupku, siapa ya pemimpin hidupku? Nah adik-adik, apakah kalian kenal dengan gambar di samping? Siapa ya yang gambar di sampingnya Kak Rizka?
Adik-adik, gambar di sampingnya Kak Rizka ini adalah pemimpin bangsa Indonesia. Dia adalah Presiden Indonesia. Siapa? Adik-adik tahu? Siapa namanya? Benar sekali, beliau adalah Bapak Jokowi, Bapak Joko Widodo. Ya, adik-adik, Bapak Jokowi ini adalah pemimpin bangsa Indonesia. Beliau memimpin Indonesia dengan sangat baik. Nah, adik-adik, Kak Rizka punya pertanyaan. Apakah Bapak Jokowi tahu nama kalian? Apakah Bapak Jokowi setiap saat ada bersama kalian, menemani kalian dalam suka dan duka? Tentu tidak ya. Bapak Jokowi memang pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik. Tetapi Bapak Jokowi tidak selamanya ada bersama-sama dengan kita. Bapak Jokowi tidak bisa serba bisa menolong kita dalam suka maupun duka. Nah, adik-adik, ada seorang pemimpin di sini yang dia ada ketika kita kesulitan, ketika kita merasa senang, merasa sedih. Pemimpin ini selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, pemimpin yang seperti itu yang bisa dijadikan pemimpin hidup kita. Kira-kira siapa ya pemimpin itu? Benar sekali, pemimpin itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita sedih. Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Di dalam kita mengalami kesulitan apapun, Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan adik-adik semua, ada bersama dengan Kak Rizka. Jadi Tuhan Yesuslah yang bisa memimpin hidup kita. Dialah pemimpin hidup kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, judul perikopnya adalah pokok anggur yang benar. Nah, di sini diperumpamakan yaitu akulah pokok anggur yang benar. Siapakah pokok anggur yang benar itu? Nah, ini adalah perumpamaan atau gambaran. Akulah pokok anggur yang benar adalah Tuhan Yesus. Sebagai pokok anggur yang benar, maka Tuhan Yesuslah yang bisa menjadi pemimpin hidup kita. Dialah yang selalu menyertai kita. Nah, adik-adik, ketika adik-adik melihat pohon anggur ya, di situ ada pokok anggur dan ada ranting-rantingnya. Ranting-ranting anggur ini semuanya menempel pada pokok anggur. Nah, siapakah ranting-ranting anggur di dalam perumpamaan ini adik-adik? Dalam perumpamaan ini, pokok anggur adalah Tuhan Yesus dan ranting-rantingnya adalah kita semua anak-anak Tuhan. Ketika kita mau menempel di ranting ini mau menempel di pokok anggur yang benar, maka hidup kita akan selalu dipimpin oleh Tuhan. Hidup di jalan kebenaran firman Tuhan adik-adik. Jadi kalau adik-adik kira-kira mau enggak dipimpin sama iblis? Dipimpin untuk berbohong, dipimpin untuk berkata kotor, berkata kasar, atau dipimpin untuk membentak-bentak orang tua, tidak nurut sama orang tua. Maukah adik-adik dipimpin oleh iblis seperti itu? Tentu tidak mau ya. Kita mau dipimpin oleh Tuhan, pokok anggur yang benar yang mengajarkan kita ketaatan dan hidup kita, supaya hidup kita semakin hari semakin seperti Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang taat. Tuhan Yesus juga taat loh adik-adik. Dia taat menyelamatkan manusia dari dosa. Dia taat, dia penuh belas kasihan, dia mengasihi orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau kita sebagai ranting, kita dekat dengan pokok anggur, kita dekat dengan Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai pemimpin hidup kita, maka hidup kita pasti menjadi hidup yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran firman Tuhan, anak-anak yang rajin sekolah minggu online, anak-anak yang taat pada orang tua, anak-anak yang rajin belajar, anak-anak yang suka melayani Tuhan dan mengasihi sesamanya. Mau adik-adik menjadi
ranting-ranting yang selalu menempel pada pokok anggur yang benar? Maukah adik-adik menjadikan Tuhan sebagai pemimpin hidupmu? Ya, kita semua tentunya mau dipimpin oleh Tuhan Yesus, Allah yang hebat, Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup kita. Oke adik-adik, satu ayat firman Tuhan yang akan kita hafalkan. Adik-adik nanti bisa baca sendiri di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Nah, ayat hafalannya yang perlu kalian hafalkan yaitu Yohanes 15 ayat 1a. Akulah pokok anggur yang benar. Apa adik-adik? Yohanes 15 ayat 1a. Akulah pokok anggur yang benar. Bisa ya adik-adik menghafalkannya? Oke, demikianlah firman Tuhan. Ingat, jadikanlah Tuhan Yesus sebagai pemimpin hidup kita. Oke adik-adik, kita akan berdoa menutup sekolah minggu pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami semua dengan firman Tuhan yang sungguh indah. Tuhan, kami tahu Engkau adalah pemimpin hidup kami. Kami mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai pemimpin hidup kami. Kami mau dipimpin oleh Tuhan Yesus. Kami mau menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang seturut dengan firman Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menghormati orang tua, menjadi anak-anak yang rajin belajar dan menjadi berkat bagi semua orang. Makasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan hari ini. Kami serahkan juga Bapa, seluruh orang tua kami. Tuhan juga memberkati orang tua kami, segala usaha orang tua kami Tuhan juga memberkati. Tuhan Yesus berkati juga untuk guru-guru sekolah minggu semuanya. Tuhan juga memberkati dan menolong. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sekolah kami yang akan mengikuti PAS semester 1. Tuhan juga memberkati kami dengan hikmat, akal, budi, kepandaian yang daripada Tuhan, sehingga kami dapat belajar dengan baik, kami dapat mempersiapkan dengan baik, belajar dengan tekun, dan kami memperoleh hasil yang terbaik dari Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ini ke dalam nama kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.